Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Dianadia dari kelas 10 pemasaran A. Presentasi kali ini kita akan membahas tentang sejarah tanam paksa. Apakah kalian sudah pernah dengar apa itu tanam paksa? Jika belum, mari simak video ini sampai akhir ya. Pengertian tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Jadi, dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor untuk kemudian dibeli Belanda dengan harga yang murah. Bahkan, jika barang yang dihasilkan tidak bagus, Belanda akan meminta barang tersebut dengan paksa tanpa membayar sepeser pun. Tega sekali, bukan? Kira-kira siapa ya pencetus tanam paksa? Tokoh pencetus tanam paksa adalah Johannes van der Bos. Van den Bos adalah orang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 sampai 1834. Selain Van den Bos, ada juga loh tokoh pendukung yang mendukung tanam paksa. Tokoh yang mendukung adanya tanam paksa adalah NHM. NHM mendukung pelaksanaan tanam paksa karena mendapatkan hak monopoli untuk mengangkut hasil tanam paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Jadi, pada saat itu NHM membantu mengekspor barang. Membahas pencetus dan pendukung udah nih, sekarang kita bahas tokoh penentang yuk. Tokoh yang menentang adanya tanam paksa adalah Baron van Havel dan Fransen de Boot. Kedua tokoh tersebut juga berjuang keras menghapus sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. Ketiga tokoh udah dibahas nih. Selanjutnya kita bisa membahas latar belakang terjadinya tanam paksa. Latar belakang tanam paksa. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda dilaksanakan karena sejumlah peristiwa dan kondisi saat itu. Di antara lain sebagai berikut. Belanda menghabiskan biaya besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Ada juga perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada 1830. Kemudian Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang Diponegoro. Selain itu, kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat. Dan kegagalan upaya memperhatikan gagasan liberal. Kalian pernah membayangkan nggak kenapa tanam paksa didirikan? Terus apa tujuannya? Yuk sekarang kita membahas tentang tujuan tanam paksa. Tujuan tanam paksa adalah merangsang produksi dan ekspor komoditas pertanian yang laku di pasar dunia. Untuk menyukseskan Kulturstelsel, pemerintah kolonial memberikan pinjaman uang pada orang-orang yang bersedia membangun pabrik atau penggilingan. Jadi itu tujuan tanam paksa. Kira-kira udah bosan belum nontonnya? Belum dong. Selanjutnya kita bisa membahas tentang peraturan tanam paksa. Peraturan tanam paksa. Peraturan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Lembaran Negara Stendhal tahun 1834 nomor 22. Aturan ini diterbitkan beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa. Aturan tanam paksa yaitu persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk menanam tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. Peraturan kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Peraturan ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. Peraturan keempat, hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat.
kelebihan tersebut diberikan kepada penduduk. Peraturan nomor 5, tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah, dan kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Peraturan nomor 6, pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum. Kalian tahu nggak sih ada dampak positif dari tanam paksa? Kalian mau tahu nggak? Simak berikut ini. Dampak negatif dan positif tanam paksa. Sistem tanam paksa membawa dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia, yaitu dampak positif bagi bangsa Indonesia adalah masyarakat Indonesia mengenal teknik pertanian baru di Indonesia. Sedangkan dampak negatif adalah rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup panjang karena harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. Langsung aja kita menuju riwayat. Riwayat tanam paksa yaitu di bawah pemerintahan Van der Bos, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah kultuurstelsel dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa meminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu untuk diekspor. Di mana aja sih daerah-daerah yang mengalami tanam paksa? Kira-kira daerahmu mengalami tanam paksa tidak? Yuk kita cari tahu. Jadi daerah yang mengalami tanam paksa adalah daerah utara Jawa seperti Krasidenan Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, Pasuruan. Sedangkan daerah luar Jawa yaitu Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Palembang, Ambon, dan Banda Aceh. Banyak kan? Udah selesai aja nih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu lagu Rizky Febian. Terima kasih.